warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat setia RSI Siti Hajar Sidoarjo dimanapun Anda berada. Saya Reski Dwi akan menemani Anda dalam acara Bincang Sehat bersama Dr. Erling Mawar. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang Mbak Resti. Ya, sehat dok? Alhamdulillah. Luar biasa ya Luar pastinya biasa, ya. Baik, beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Nah, kita akan membahas tentang tema sehat selama menjalankan ibadah puasa, dokter. Jadi puasa Ramadan kali ini kan berbeda. Biasanya kita ada bersamaan dengan pandemi COVID-19. Jadi apa sih dok tips-tips atau kiat khusus agar selama menjalani bulan puasa kita tetap sehat dan semangat? Ya, terima kasih Mbak Resti. Sebelumnya saya akan menyapa sahabat setia RSI Siti Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat sahabat setia RSI Siti Hajar. Semoga senantiasa sehat selalu. Nah, untuk Ramadan tahun ini memang sangat istimewa ya Mbak Resti ya, karena kita Betul sekali dokter. untuk saat ini mengalami pandemi COVID-19. Namun meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 kita harus tetap menjalankan ibadah puasa dengan sehat dan tentunya dengan happy. Karena dengan kita happy akan meningkatkan imun kita. Betul, jadi tidak perlu galau ya dok Iya, ya. nggak perlu Kalau bahasa galau. gaulnya itu jangan sampai galau. Iya, kita tetap harus Iya. Untuk tips-tips yang pertama dokter apa saja? Happy, terus kemudian apa dokter? Jadi untuk tipsnya selama kita menjalankan ibadah puasa, yang pertama kita pastikan tubuh kita memang sehat untuk menjalankan ibadah puasa. Itu. Lalu bagaimana dokter jika kita mengalami sakit tertentu? Misalkan kita ada alasan nih, aduh perih banget nih perut, kayaknya mahku kambuh. Nah, seperti itu dok. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya seseorang itu menderita suatu penyakit, apakah bisa berpuasa atau tidak? Yang pertama, bila perlu kita tetap harus konsultasi ke dokternya terlebih dahulu, Mbak Resti ya. Oh gitu Ya, ya. apakah Dok, ya? memang dengan kondisi sakit yang diderita tetap bisa menjalankan ibadah puasa atau tidak? Baik. Jadi kita harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter agar bisa menjalankan ibadah puasa ya dok ya. Iya. Lalu tips yang kedua dok? Ya, untuk yang tips yang kedua, kita harus makan sahur dan berbuka dengan makanan gizi yang seimbang. Makanan dan gizi seimbang itu seperti apa dok? Nah, makanan gizi yang seimbang itu sesuai dengan Kemenkes, itu kita mengenalnya dengan sebuah piring gizi. Jadi Oh. di mana piring gizi itu terdiri dari seperempatnya dari karbohidrat, dari biji-bijian, gandum atau pasta. Lalu yang kedua, seperempat dari piringnya terdiri dari protein. Nah, protein bisa terdiri dari protein hewani, nabati. Lalu setengah dari piring gizi terdiri dari buah dan sayur. Baik. Jadi kalau yang kita kembali ke tadi dok, misalkan ada riwayat penyakit mah nih, itu makanan apa saja sih yang kita harus hindari supaya tidak membuat asam lambung kita meningkat saat puasa? Nah, untuk berbicara tentang sakit mah, itu memang sering sekali ditanyakan ya Mbak Resti ya. Aku punya sakit mah, boleh nggak sih puasa gitu ya? Kalau misalnya menurut Mbak Resti gimana? Boleh nggak kalau misalnya orang dengan sakit mah berpuasa? Harusnya ya boleh sih dok. Iya, jadi nggak ada alasan ya kalau misalnya kita menderita sakit mah, aduh nggak usah puasa. Sebenarnya meskipun orang menderita sakit mah itu tetap boleh berpuasa asalkan memang pada saat itu kondisi mahnya nggak kambuh, nggak sedang lagi sakit-sakitnya. Jadi tidak ada alasan, aduh perih nih, jadi nggak usah puasa gitu, tidak ada alasan seperti itu ya dok Iya, ya? jadi tetap boleh berpuasa asalkan tadi tetap bukan lagi kondisi yang sedang kambuh, Sedang yang kambuh. dan tetap harus menjaga pola makannya, menghindari Betul. makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambungnya. Lalu tips selanjutnya dok? Untuk tips selanjutnya, kita menghindari makanan yang berlemak, Ya. tinggi garam dan tinggi gula. Oh, karena apa dok? Untuk itu termasuk apa ya yang harus dihindari karena kita bikin lemes atau nanti bikin sakit perut atau gimana dok? Jadi untuk dalam hal ini kenapa kita membatasi konsumsi makanan berlemak, gula dan garam, tentunya ada kaitannya dengan kesehatan. Tentunya kita ada aturan-aturan sendiri untuk jumlah
porsi yang dari gulanya itu. Misalnya kalau misalnya kita kebanyakan makanan yang berlemak juga akan pengaruh ke kesehatan kita, misalnya meningkatnya kolesterol. Lalu kalau misalnya dengan tinggi gula, nanti kita bisa berdampak ke yang misalnya penyakit diabetes mellitus itu ya dok ya. Jadi kita tetap harus menghindari makanan yang berlemak, garam atau gula, tetap mengontrolnya dengan baik. Baik, ada tips selanjutnya dokter? Untuk tips selanjutnya, kita meskipun dalam kondisi puasa harus tetap menjaga kebutuhan minum, menjaga kebutuhan air dalam tubuh kita. Saya kemarin sahur 2 gelas, buka puasa air putih 1 gelas, sering yang manis-manis dok. Itu sebenarnya kita diharuskan atau dianjurkan berapa gelas dalam 1 hari? Ya. Jadi meskipun dalam kondisi puasa, kita tetap harus menjaga kebutuhan air dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya dengan suasana puasa seperti ini kan berbeda sama yang tidak berpuasa. Yeah. Jadi untuk caranya agar kebutuhan air tetap terpenuhi, bisa 1 gelas pada saat kita bangun tidur. Ya, 1 gelas saat bangun tidur. Ya. Lalu yang kedua, 1 gelas pada saat azan maghrib. 1 gelas pada saat azan maghrib. Jadi teman-teman semua bisa mencatat ya, 1 gelas saat sahur, Ya. saat bangun tidur ya, bangun tidur 1 gelas saat azan maghrib. Sahur dulu, Sahur dulu ya, sahur dulu. Ya, terus apalagi dokter? 1 gelas pada saat sahur, dan ketiga 1 gelas pada saat azan maghrib. Azan maghrib. Ya, yang keempat 1 gelas pada saat berbuka. Pada saat berbuka. Ya, setelah berbuka 1 gelas sebelum sholat isya. Waduh, jadi ada aturannya sendiri seharusnya ya dok Iya, ya. ada lagi 1 gelas setelah sholat tarawih. Lalu yang terakhir 1 gelas sebelum kita tidur. Itu fungsinya memang agar kita nutrisi air dalam tubuh itu tercukupi dan tidak mudah dehidrasi atau lelah ya dok ya. Iya, jadi untuk sebagian besar tubuh kita itu kan komponennya dari air, sehingga meskipun berpuasa kita tetap harus menjaga kebutuhan air sehingga kita terhindar dari dehidrasi. Baik, ada tips selanjutnya dok? Untuk tips selanjutnya kita harus tetap cukup istirahat meskipun puasa. Cukup istirahat. Nah, istirahat yang cukup itu berapa jam sih dok? Karena kan banyak nih yang males-malesan harus karena puasa nih tidurnya jadi lebih dari 8 jam, lebih dari 10 jam mungkin. Iya. Jadi sebenarnya kita istirahat cukup bisa tidur sampai 8 jam per hari. Oh, 8 jam. Terus ada tips terakhir itu bisa kita tetap melakukan aktivitas fisik namun yang ringan, aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik yang ringan. Jadi aktivitas fisik yang ringan itu seperti apa? Atau harus olahraga, jalan jalan ya, maksudnya jalan gitu, gimana dok? Iya, kalau misalnya aktivitas fisik ringan itu salah satunya bisa seperti bersepeda. Oh, bersepeda juga boleh ya. Jalan kaki. Jalan kaki. Ya, atau yoga, tapi dengan gerakan yang ringan-ringan saja, karena kita dengan kondisi yang berpuasa itu tadi. Oh, gitu. Baik, nanti kita akan buka sesi pertanyaan di Instagram. Jadi teman-teman bisa memberikan pertanyaan kepada Dr. Erly, apa sih untuk biar kita tetap semangat dalam menjalani puasa ya dok ya. Jadi beberapa tips sudah dibagikan oleh dokter, salah satunya juga kita harus minum 8 gelas secara rutin. Jadi agar tubuh kita tidak mudah lelah dan tidak cepat dehidrasi gitu ya dok ya. Baik. Sebentar, kita cek dulu pertanyaannya. Dokter, ini ada pertanyaan bagaimana mengkonsumsi makanan berlemak berlebih, dampaknya apa sih bagi tubuh kita? Jadi biasanya kan beberapa peserta atau kita itu suka gorengan misalkan. Jadi buka, kita minum yang manis, terus kemudian kita mencocol gorengan. Nah, itu kalau misalkan kita kebanyakan gorengan, apa sih dampaknya? Karena kan gorengan termasuk kategori yang berlemak ya dok ya. Iya. Jadi sebenarnya mungkin kalau gorengan itu sepertinya menu yang wajib ya di saat kita puasa ya. Jadi kenapa kok kita perlu membatasi makanan yang berlemak? Apakah itu nggak sehat atau bagaimana? Pastinya memang sebenarnya kita juga perlu lemak dalam tubuh kita. Tapi kita harus membatasinya.
Karena dengan kita kebanyakan makanan yang berlemak, tentu akan berdampak pada bisa terjadi peningkatan kolesterol dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, Jadi seperti yang sudah dokter jelaskan tadi ya, memang ada peningkatan kolesterol Iya. ya, Dok, ya. Lalu yang kedua, dari makanan yang berminyak itu bisa menghambat pencernaan kita, sehingga Menghambat pencernaan. iya, jadi kadang kita bisa menjadi rasanya penuh kayak sesuatu juga bisa karena kebanyakan lemak itu kan. Aduh, saya suka gorengan ini, Dok. Suka gorengan. Nah, jadi kadang bisa sampai 5 gorengan yang saya makan. Jadi mulai sekarang harus dikurangi gorengannya juga. Kan ada berdampak, ada rasa nyeri di tenggorokan juga bisa karena kebanyakan yang misalnya yang gorengan Bikin radang tenggorokan juga bisa ya, karena minyaknya itu mungkin ya, Dok, ya. Oke. Satu pertanyaan sudah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita buka 5 pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan juga. Dok, saya kerjanya dengan sistem shift. Bagaimana ya, Dok, caranya biar bisa istirahat cukup dan puasanya optimal? Iya. Jadi kalau pekerjanya secara shift ya biasanya shift Dari Danang Pembayun. Oh iya, dari dana pembayar. Jadi bagaimana kalau misalnya bekerjanya itu secara shift? Biasanya 3 shift ya Mbak Resti ya, dari pagi, sore, malam. Dan bagaimana kita bisa ngatur istirahat yang cukup kalau misalnya bekerjanya secara shift? Tentu kita sesuaikan dengan kondisi shift kita pada saat itu. Bekerja pada shift apa? Kan nggak mungkin kan kita nggak ada sisa waktu buat istirahat. Jadi misalnya katakan shift pagi. Ya, shift pagi itu kan rata-rata jam 7 sampai jam 2 ya. Jam 2 atau jam 3 lah, Dok, ya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya untuk istirahatnya bisa tetap ini pada saat malam hari tadi kan sudah tidak kondisi bekerja, jadi bisa istirahatnya pada saat selepas bekerja. Lalu bagaimana kalau misalnya bekerja pada saat shift sore? Shift sore. Ya, pada saat shift sore untuk paginya kan tentu masih ada waktu, tapi tidak menutup kemungkinan masa yang masuk shift sore pagi dihabiskan untuk istirahat saja. Tetap bagaimanapun kita tetap harus membagi waktu, apakah memang pada saat pagi hari ada aktivitas yang lain, untuk istirahatnya bisa di malam harinya. Nah yang susah itu kalau misalnya masuknya shift malam. Shift malam. Shift malam kan Kita nggak mungkin tidur di malam hari. iya, jadi kan apalagi shift malam kan memang pada umumnya, pada normalnya malam itu kondisi Kita tubuh beristirahat. beristirahat. Tapi ketika bekerja ada yang sistem shift, bisa diganti dengan istirahatnya di pagi hari atau siangnya tadi itu, sebelum beraktivitas kerja shift malam. Baik. Terima kasih penjelasan dokter.